Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan kita kembali lagi ke DCBT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa lihat di sini, market lanjut lagi koreksi sebesar 1,47% secara overallnya. Total market cap kembali ke angka 3,34 triliun US dollars. Nah, untuk BTC sayangnya lanjut lagi turun dan ya MA20 gagal dipertahankan ya. Secara TA tentunya ini bukan hal yang bagus. Kita sudah sering bahas bahwa MA20 dan 50 ini adalah apa bisa dibilangnya kunci untuk di daily begitu. Dan lagi-lagi ya kali ini kita hancurnya karena data. Kemarin di sini gara-gara Jerome, di sini gara-gara labor market, ditambah juga sekarang MA20 gara-gara Jerome lagi. Atau lebih tepatnya to be fair ya, lebih ke FOMC lah keseluruhan begitu. Nanti kita bahas secara fundamentalnya ya. Sekarang TA dulu biar nggak bolak-balik. Untuk TA MA20 jebol ya. Masih belum membuat lower low ya. Nah, jadi PR yang sangat besar untuk Bitcoin adalah bertahan di atas dari 91.906 begitu. Dan kalau secara TA kita masih ada potensi untuk membuat suatu double bottom begitu. Tapi ya lagi-lagi kita harus lihat aja nanti. Jangan kita tebak-tebakan pasti ini double bottom, nggak tahu ya. Kita nggak tahu bakal double bottom atau enggak. Tapi terakhir kali di 91.900-an ini cukup kuat sebagai support. Nah, sekarang ya kita lihat lagi aja begitu. Kalau sampai ini cukup kuat ya ada possibility untuk bisa minimal coba lagi ke atas begitu. Nah, kalau sampai bisa mantul di sini di 91.900, pertanyaan selanjutnya adalah apakah 20 mulai menjadi resisten atau enggak nih. Kalau zaman dulu kita sebut sebagai apakah dia mulai menjadi tukang pukul lagi atau tidak. Gitu. Nah, kalau sampai dia mulai jadi tukang pukul, ya berarti para bears mulai dapat momentum gitu ya. Dan ya tinggal selanjutnya pertanyaannya adalah apakah support ini bisa nahan atau enggak. Kalau sampai jebol lagi, ya kita masih ada apa? Kita masih ada BSB, which is itu sekarang ada di angka berapa nih? Ada di angka weekly-nya langsung. Ada di angka 79.000 sampai 83.305 begitu. Jadi masih ada cukup banyak support sebenarnya. Ya tapi ya tinggal kita lihat aja ya faktanya nanti bisa sampai jadi double bottom atau tidak ya. Oke, next kita lihat dulu ke newsnya atau mungkin lebih tepatnya untuk FOMC. Nah, untuk FOMC hasilnya juga cenderung slightly hawkish lah gitu, di mana FOMC atau lebih tepatnya the Feds ini mereka menyatakan bahwa kebijakan si Trump nanti untuk trade policy dan juga untuk immigration law itu ada kemungkinan bisa membuat inflasi lebih susah untuk dibaca katanya ya. Nah, jadi policy makers yaitu mereka the Feds kemungkinan besar akan lebih berhati-hati. Nah, kalau udah ngomong lebih berhati-hati ya di kuartal selanjutnya berarti ya kemungkinan besar akan lebih cenderung hawkish begitu ya. Dan ini menurut gue bahkan market udah mencoba untuk front run dulu ya karena sebelum jam 2 keluar udah drop duluan begitu ya. Ya sayangnya masih seperti itu ya. Nah, key takeaways kita bisa lihat di sini, the Fed juga memproyeksikan bahwa GDP dari US akan lebih rendah. Begitu ya, growth-nya akan lebih rendah dan untuk unemployment rate akan slightly higher. Begitu, a bit higher menurut mereka. Nah, permasalahannya ya, apabila beneran lebih tinggi tingkat pengangguran di US, kita punya potensi untuk bisa mengulang seperti di masa-masa sini nih. Ya, masa-masa kita waktu dapat setengah tahun busuk ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini data unrate ya atau data unemployment rate itu gini, kalau kita lihat korelasinya nggak selalu naik langsung nggak ya. Tapi kalau naiknya konsisten terus-menerus seperti yang terjadi dari Februari sampai ke Juni 2024 ya, lama-lama BTC kehabisan bensin. Begitu. Kenapa ya? Karena gini deh, coba lu pikir ya. Kalau orang nganggur, makin banyak yang nganggur dari bulan ke bulan tambah banyak. Nah, apakah orang mikir investasi? Enggak, banyaknya orang mikir gimana cara hidup gitu kan. Nah, jadi
ini sedikit beresiko nih kalau sampai yang diprediksikan atau forecast dari si The Fed ini benar dan unemployment rate naik terus. Nah, ini kita ada possibility bisa terjadi koreksi yang lebih dalam lagi gitu. Tapi sekali lagi kuncinya adalah terus-menerus. Kalau cuma tipis-tipis gitu ya kayak di sini nih. Itu masih nggak terlalu masih nggak terlalu kenapa-napa tuh. Walaupun misalkan ada naik nih. BTC masih bisa naik gitu. Naik turun dikit-dikit nggak apa-apa. Yang serem tuh kalau terus. Kalau terus biasanya akan kehabisan bensin nih. Kita bisa lihat ya. Ini naik terus-menerus, BTC mulai membuat lower low, lower high, lower low, lower high gitu. Nah, ini mulai ada peningkatan nih. Kalau ini meningkatnya terus-menerus, ya siap-siap kita bisa ada kemungkinan bisa terjadi lower low, lower high, lower low, lower high begitu. Ya. Sedikit menakutkan jujurnya ya. Oke, ya jadi intinya seperti itu dan apa namanya ditutup dengan kata-kata yang sebenarnya lumayan hawkish ya. Jadi officials atau the Fed ini menyatakan bahwa mereka kemungkinan besar akan lebih slow pace untuk rate cut-nya ya setelah December meeting yang kemarin. Gitu. Jadi, waduh, apakah benar akan terjadi hanya 2 kali saja cut rates pada tahun ini? We'll have to see. Ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk dulu ke ini ya, balik lagi ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kondisinya itu ya kemarin sih menguat, hari ini mulai koreksi lagi ya. Nah, jadi ini jujurnya udah mulai kayak normal nih ya. Indeks dolarnya menguat, BTC-nya koreksi. Begitu. Apakah ini udah mulai kembali lagi seperti apa ya? Kembali lagi seperti aslinya kayak dulu ya. Ya kita mungkin boleh mulai asumsi seperti itu. Jadi mungkin beberapa data selanjutnya kita akan lebih bahas juga lah potensi seperti apa ya. BTCD walaupun ada koreksi tetap masih bertahan di atas dari EMA 50. 20 jebol gagal dipertahankan, tetapi 50 masih berhasil ya bertahan sebagai support ya. Kita lihat apakah dia akan lanjut membuat higher high atau tidak begitu ya. Tapi intinya suka nggak suka ini termasuk fake out dari mini altcoin season begitu dan itu terjadi saat balance sheet masih terus turun begitu. Nah sempat ada beberapa yang nanya, bang ini balance sheet masih terus turun bang ya. The Fed juga cenderung hawkish, ini mungkin nggak ya bang altcoin season itu nggak ada begitu di cycle ini. Ya kalau kita ngomong mungkin apapun mungkin aja, tetapi dari sepanjang gua ada di kripto gitu ya. Pasti ada aja setiap tahun. Itu ada aja altcoin season begitu. Nah, mungkin yang bikin ini sedikit apa ya, concerning adalah dia turun. Balance sheet-nya turunnya ekstrim. Nah, kalau zaman di 2016 kita bisa lihat di sini tidak ada peningkatan yang ekstrim gimana juga gitu ya. Di 2016 kan gua masuk di daerah sini nih. Ini altcoin season dong. Iyalah, lihat gila terjun payung BTCD ya. Kalau kita lihat di sini secara balance sheet nggak naik, nggak QE itu sebenarnya. Tetapi mereka cenderung ya walaupun ada penurunan, tapi nggak terlalu ekstrim begitu. Nah kalau di sini kan ekstrim nih. Nah waktu ekstrim seperti ini ya, ekstrim seperti ini penurunannya seperti dari inilah ya, mulai dari April 2018 sampai ke September 2019. Nah ini kan turunnya mirip-mirip kayak gini kan. Ya bahkan kalau mau ngomong secara angle of attack lebih parah sekarang begitu. Nah, historically speaking itu cuma baru punya satu data ini aja. Gitu saat turunnya ekstrim biasanya sulit untuk altcoin season. Tapi bukan tidak mungkin sih. Itu karena di cycle ini pun ya di cycle 2016 pun gitu ya. Saat gua masuk di sini, altcoin season tuh nggak dalam masa-masa QE yang luar biasa, nggak juga begitu. Nggak lagi meningkat ekstrim juga. Nah, tapi permasalahannya zaman dulu cenderung flat begitu, kalau sekarang cenderung drop gitu. Jadi kita nggak punya data, bisa nggak bang lagi drop kayak gini kita altcoin season gitu, datanya tidak menunjukkan itu gitu. Jadi ya kalau gua sih tetap bersabar aja, 60-40 gitu tuh menurut gua sih udah oke ya. Karena kenapa, misalkan nih tiba-tiba altcoin season tiba-tiba nih tiba-tiba ya, tiba-tiba mungkin QE juga dan seterusnya. Nah, lu dari 40% tuh udah cukup. Nanti juga dia ngegedein sendiri. Gitu. Ya, jangan sampai lu berpikir, "Oh, nanti sebelum altcoin season gua harus pindahin dulu semua duit gua ke alts." Nggak bisa. Kita nggak pernah tahu kapan spesifiknya akan terjadi di detik itu altcoin season gitu. Kita nggak tahu.
begitu. Nah, yang serem apa kalau orang tebak-tebakan, udah nih kali ini nih altcoin season gue pindahin semua BTC gue. Gimana kalau jadi April Maret kemarin? Gitu, tahunnya lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Nah, itu yang menyebabkan banyak orang yang minusnya luar biasa di altcoins begitu, karena kebanyakan pegang altcoins terlalu cepat juga begitu, karena belum keluar pertanda altcoin season. Begitu, ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke buy limit sebelum kita nyaris lupa. Hari ini kita nggak dikasih nafas ya. Kita nggak dikasih nafas untuk hari ini, kita juga akan keluar lagi initial jobless claim. Jadi siap-siap jam 8:30 kita ada kemungkinan bisa extra volatility lagi begitu ya. Sekali lagi 8:30 ya, buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat 8:30 belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan selain itu hati-hati, TCI tidak pernah dan tidak akan pernah buka kelas VIP, titip dana. Nope, kita nggak akan pernah. Dan semua ajakan, tawaran apapun yang mengatasnamakan TCI dan minta-minta duit itu 1000% scam. Jadi hati-hati ya, karena kemarin juga sempat ada yang report lagi di grup, "Bang, ini ada yang impersonate lu, Bang. Ada yang pura-pura jadi TCI, minta-minta duit. Gue udah tahu TCI nggak mungkin minta-minta duit." Nah, bagus ya. Jadi ya kalau bisa untuk para member TCI juga sebarkan. Kalau ada orang yang nanya, "Wah, ini TCI bikin grup apa ya?" Nah, hati-hati ya, lu bisa langsung ngomong, nggak mungkin. TCI cuma punya satu grup Telegram yang ada di bawah di link description. Sisanya itu semua fake dan kemungkinan besar scam gitu ya. Dan selanjutnya kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Dimana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah, kalau untuk yang DCA murni gua sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga, di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif, di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu, ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinX ya. Selanjutnya buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Dan kita masuk ke BTC. Untuk BTC kita bisa di sini, sayangnya posisi long kita cut loss ya. Retest 1, retest 2 di 520 nggak kena target TP. Ya sudah ya, nggak ada yang namanya profit 100%. Pasti ada cut lossnya juga ya. Kemarin udah dikasih bekal banyak sebenarnya ya, posisi long, posisi short, ada profit. Jadi ya sekarang kena cut loss lah. Ya apa? Yang penting secara persentase masih lebih banyak profitnya dibandingkan cut lossnya ya. Oke, sekarang karena ini jebol, sekarang langsung aja ke spot. Untuk spot di angka 91.906, 89.851, 87.216. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk di Ethereum kita belum punya posisi futures ya, karena kemarin kan jebol nih. Tanggal 7 Januari itu di bawah dari struktur. Jadi ya kita belum punya posisi long.
Mungkin sekarang nih kita bisa limit short dan long di waktu bersamaan karena kemarin retest di 3.385 sebagai resisten dan 3.280,5 sebagai support juga. Jadi bisa limit long di sini, short di sini ya. Tinggal kita lihat. Kalau sampai retest kedua di sini kita bisa buka posisi long, target TP di angka 3.385 untuk yang agresif, yang lebih konservatif bisa di sini nih ya, di angka 3.326. Sementara untuk posisi shortnya apabila terjadi retest kedua di 3.385, kita bisa buka posisi short, target TP-nya sama nih, boleh pertimbangkan di 3.280,5 atau di 3.328 begitu ya. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum untuk secara futuresnya ya. Cukup menarik nih, kita bisa kemungkinan buka 2 posisi futures di hari ini ya. Tapi ingat, dekat-dekat ke jam rawan, pertimbangkan untuk tutup posisi. Dan jam rawan ini di 8:30 begitu ya. Oke, posisi spot 3.280,5. Kemarin kalau lu pasang harusnya kena di sini ya. Lalu di 3.158,8 dan di 3.013,6 ya. Oke, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gua akan ingatkan lagi bahwa ya ekstra hati-hati karena belakangan ini data-data fundamental cukup efeknya besar terhadap markets begitu ya. Apalagi data labor market dan juga ya beberapa kali statement dari the Fed begitu ya. Nah, tapi apapun itu ya kita tetap lakukan DCA begitu ya. Untuk DCA gue gak akan bosan-bosan ingatkan ini, apalagi banyak yang newbies ya, dan ada beberapa yang ngomong, aduh bang habis peluru katanya ya. Nah gue ingatkan sekali lagi, cara yang benar tuh seperti ini. Lu misalkan dapat gaji nih ya sebulan, kita biar gampang dianggap misalkan 10 juta ya. 10 juta udah gitu lu sisihkan berapa persen? 10% biar gampang untuk kripto, berarti 1 juta kan. Nah 1 juta itu dibagi berapa untuk DCA ya? Minimal dibagi 10, dibagi lebih dari 10 itu lebih bagus begitu. Tapi sekali lagi gue bilang minimal dibagi 10. Jadi per sekali nembak 100.000, lu punya 10 peluru gitu. Kalau 20 berarti lu sekali nembak 50.000 begitu ya. Nah dengan cara dibagi dulu dari awal jelas ya, lu punya duit berapa dan dibagi berapa, itu akan membuat lu lebih gampang ya dan lebih nggak pakai perasaan. Kadang-kadang gini loh ya, kayak kemarin ada yang pernah bilang di komennya, bang ini gimana ya bang, gue akumulasi tuh yang atas paling gede, udah gitu makin ke bawah makin kecil. Nah itu terjadi kenapa? Karena ya sering kali mungkin orang ngerasa aduh gue nggak mau ketinggalan nih, takutnya naik lagi, tapi pas makin turun imannya makin hilang nih, aduh gimana ya, aduh turun lagi, aduh lebih kecil. Nah itu salah ya. Jadi dari awal, dari lu pertama kali sisihkan penghasilan lu selama sebulan, itu harus udah fix berapa begitu. Jadi kalau 1 juta berarti kan udah jelas ya, kalau dibagi 10 per nembak 100.000, dibagi 20 per nembak 50. Jangan sampai berubah-ubah, apalagi kalau berubahnya ke bawah makin kecil. Karena kalau ke bawahnya makin kecil, itu akan membuat harga rata-rata lu jadi lebih jelek begitu ya. Nah, itu aja gue ingetin untuk para newbies ya. Dan untuk ini ya, kemarin sempat ada yang nanya, bang ini gimana bang ya untuk para newbies nih, gue masih kadang-kadang gak kuat kalau ngelihat naik turun harga. Nah kalau lu gak kuat dengan ngelihat naik turun harga, lebih baik DCA murni gitu. Itu menurut gue lebih baik gitu dibandingkan lo TA tapi mungkin aduh masih belum kuat nih. Aduh gimana ya bang, ya pusing bang. Ya udah, lo daripada ujung-ujungnya kalau kena mental tuh ujung-ujungnya lo akan pakai perasaan. Kalau udah pakai perasaan, trading tuh berantakan. Jadi kalau lo mulai merasakan emosi-emosi yang terlalu ekstrim, udah lo jangan lihat TA, jangan lihat chart, ya lo DCA murni dulu aja. Begitu. Dan itu biasanya terjadi untuk para newbies. Kalau untuk orang-orang yang sudah lama di market, gerak segini biasa aja. Gitu, jujur kayak gue pribadi turun oke. Well crypto ya buat yang udah lama seperti itu, buat yang sudah veteran melihat kondisi market yang bergejolak dengan ekstrim tuh mereka oke, ya this is crypto begitu. Jadi rata-rata yang panik tuh newbies. Jadi sekali lagi untuk para newbies yang masih sangat hijau nih ya, dan lu panik, jangan dulu ini deh ya, lu udah DCA murni aja ya. DCA murni misalkan seminggu sekali beli atau per 2 minggu sekali beli. Tapi itu gue sarankan untuk BTC dan Ethereum saja. Selain dari itu jangan DCA murni. Begitu. Karena para newbies juga jujurnya apalagi yang baru masuk sekarang, itu menurut gue kurang cocok kalau lu gila-gilaan di alts, apalagi di memes.
gitu ya. Karena kenapa? Kemungkinan untuk sangkut para newbies di satu cycle tuh besar. Gitu ya. Karena kenapa? Nanti nih misalkan nih, seandainya nanti kita udah masuk ke dalam altcoin season udah gila-gilaan boom ya. Wah, itu para newbies akan sangat mudah untuk terpengaruh untuk nggak TP begitu. Itu sudah terjadi di cycle kemarin dan kemungkinan besar akan terjadi lagi di cycle ini dan cycle selanjutnya begitu. Jadi ya kalau sampai untuk para newbies, kalau lu mau nyangkut mendingan nyangkut di BTC Ethereum. Karena historically speaking, lu nyangkut di berbagai macam alts yang lain, itu sampai sekarang masih belum kejemput. Begitu. Ya nggak usah jauh-jauh deh ya. Ethereum, altcoins yang dibilang bagus sekalipun gitu ya, masih belum menjemput new all time high-nya ya. Jadi dia tuh masih all time high di 2021. Nah, kebayang ini Ethereum loh, dan secara statistically speaking this is not bad. Banyak alts lain yang kondisinya masih jauh sekali di bawah dari all time high dia sebelumnya. Nah, kebayang lu sangkut, enak kan? BTC kondisinya kita udah berapa persen? Wah, ini setelah udah dump semua panik dan lain-lain, BTC itu masih profit sebesar kurang lebih 38% dari all time high dia sebelumnya. Nah, ini kenapa makanya gue bilang para newbies, kalau sampai lu mau nyangkut di bear market, lu mending nyangkut di BTC, jangan nyangkut di yang lain-lain. Gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.